Anak-anak yang ibu sayangi, segar sekali udara hari ini. Tapi hati Berham mendungklam karena ayah teman Berham divonis penjara 10 tahun oleh hakim. Kasian ya, tapi mungkin pelanggarannya cukup berat. Tapi setiap hari kita tidak memuliakan Allah. Mungkin sebenarnya kita juga orang yang sudah divonis hukuman berat, bahkan hukuman mati oleh tahta pengadilan Allah. Oh ya, sangat mengerikan. Namun bersyukur hanya oleh iman kepada Yesus Kristus yang mati di salib, maka kita diselamatkan. Bagaimana kita bisa beriman? Iman datang dari pendengaran. Mari datang mendekat pada Yesus melalui firman-Nya. Sesaat lagi kita akan mendengar hamba Tuhan menjelaskan tentang kehidupan seorang raja yang namanya dimulai dengan huruf U. Siapa dia? Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Halo adik-adik, yuk kita berdoa karena kita mau belajar dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami masih diberikan kesempatan belajar akan firman Tuhan. Pimpinlah kami di dalam terang Tuhan untuk mengerti terang kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya kita telah melihat Raja Uzia, yaitu Raja Yehuda yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena Uzia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberkati Uzia, sehingga dengan berkat Tuhan itu Uzia dapat membangun kerajaan yang kokoh dan juga dapat membangun militer yang kuat. Luar biasa bukan adik-adik? Tetapi sayang seribu sayang, karena Uzia semakin kokoh, semakin kuat, dia akhirnya berubah setia kepada Tuhan. Dia menganggap, oh, aku hebat, aku orang yang istimewa. Dia lupa, adik-adik, bahwa semua yang berhasil dia lakukan, kerajaan yang kokoh yang dia bisa bangun, tentara militer yang kuat yang dia bisa bangun, itu semua adalah karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Ketika sombong, akhirnya dia ingin melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang raja Israel. Nah, adik-adik, ini menjadi sebuah peringatan untuk kita ya. Kalau kita berhasil menjadi juara kelas, menjadi juara olimpiade atau keberhasilan yang lain-lainnya, harus tetap diingat itu semua adalah anugerah Tuhan. Jangan sombong, namun kita harus bersyukur dan mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Apakah yang dilarang oleh firman Tuhan untuk dikerjakan oleh seorang raja Israel? Nah, ini adik-adik, bahwa raja Israel tidak diperkenankan membawa korban persembahan membakarnya di atas mezbah. Mengapa? Karena yang diizinkan oleh Tuhan untuk membakar persembahan di atas mezbah adalah imam keturunan dari Harun. Karena Uzia merasa sombong, aku istimewa di hadapan Tuhan, maka kemudian dia masuk ke dalam bait suci. Dia membawa korbannya dan dia mau membakar persembahan di atas mezbah.
Pada waktu itu Imam Azaria bersama dengan 80 imam yang lain mencegah Uzia untuk membakar persembahan itu di atas mezbah. Imam Zakaria berkata, "Hai Uzia, kamu tidak diperkenankan untuk membakar korban di atas mezbah, karena yang diizinkan Tuhan untuk membakar korban persembahan di atas mezbah adalah imam keturunan Harun. Jangan lakukan. Engkau tidak akan mendapatkan kehormatan jika kamu melakukan hal ini." Adik-adik, ada seorang yang berani menegur seorang raja, yaitu Imam Azaria. Dia tidak lagi menyebut Tuanku Raja, tidak, tetapi langsung menyebut Uzia. Itu berarti Uzia sudah kehilangan kehormatannya sebagai seorang raja. Dan memang adik-adik, nanti Uzia akan mendapatkan tulah daripada Tuhan. Namun kita akan melihat bagaimana sikap dari Uzia ini ketika dia mendapatkan peringatan daripada Azaria. Apakah dia kemudian, "Oh, terima kasih kamu telah mengingatkan aku, sehingga aku bisa berbalik dari jalanku." Tidak, adik-adik. Tetapi justru Uzia menjadi marah. Kemarahannya begitu meluap. Tetapi ketika kemarahannya meluap itu, Tuhan menimpakan tulah kepadanya, yaitu kusta di dahinya. Adik-adik, kalau misalnya kalian melakukan sebuah kesalahan, kemudian kalian diingatkan oleh orang lain, apa yang kalian lakukan? Seharusnya kalian berterima kasih. Mengapa? Karena sudah diingatkan. Jangan seperti Uzia, justru marah dan kemarahannya meluap, sehingga Tuhan harus turun tangan, kemudian memberikan tulah kepada Uzia, yaitu kusta di dahinya. Tuhan merendahkan Uzia, karena Uzia telah melanggar titah daripada Tuhan, adik-adik. Nah, ketika melihat bahwa Uzia kena tulah, Azaria menjadi terkejut. Kena tulah. Maka kemudian imam-imam ini dengan segera mengusir Uzia agar keluar dari bait suci. Uzia sendiri kemudian menyadari, aku kena tulah. Maka kemudian dia cepat-cepat keluar dari bait suci. Dia menyadari, Tuhan telah menghukum aku. Kemudian Uzia tidak boleh lagi duduk sebagai raja. Dia harus hidup di pengasingan sampai matinya, adik-adik. Uzia menyadari itu bukan hanya sekedar penghukuman Tuhan, namun dia juga melihat itu adalah belas kasihan Tuhan. Tentu Uzia sangat sedih, adik-adik. Tentu Uzia sangat menantikan pengampunan yang daripada Tuhan. Adik-adik, beruntung ketika Uzia harus dikucilkan, tidak bisa lagi menjalankan roda pemerintahan, harus hidup di pengasingan, dia mempunyai seorang anak yang bijaksana yang bernama Yotam. Anak inilah yang kemudian menjalankan roda pemerintahan, dan anak ini membawa rakyat Yehuda sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sampai mati Uzia menderita kusta, dan dia tidak dikuburkan di pemakaman raja-raja Israel, tapi dia dikuburkan di sebuah ladang yang di dekat dengan makam raja-raja Israel. Adik-adik, bersyukur bahwa covenant Tuhan atas Raja Daud, covenant Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan tidaklah pudar, namun tetap kokoh. Sehingga walaupun keturunan Daud begitu sombong, namun Tuhan menang atas itu. Sehingga Tuhan tetap mendudukkan seorang anak Uzia menjadi raja atas Israel. Adik-adik, kita yang mendapatkan covenant Tuhan karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga Tuhan akan tolong kita.
kuasanya adalah kuasa yang besar untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang terus berkemenangan, dan hidup semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Kiranya bagian ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami boleh melihat sebuah teladan, walaupun bukan teladan yang baik. Ketika kami, Bapa, mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu besar. Tolonglah kami untuk tidak menjadi sombong, namun mengembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan. Ketika kami melakukan sebuah kesalahan dan diingatkan untuk bertobat, tolonglah kami supaya kami tidak mengeraskan hati, namun mau bertobat dari jalan-jalan kami. Dan ajarlah kami untuk tetap bersyukur karena pemeliharaanmu yang kekal, yang kokoh, yang kuat di dalam Kristus Tuhan, yang akan memimpin kami masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur buat anugerahnya, kita dikenal dan juga mengenal Kristus melalui anugerahnya. Itu tidak boleh membuat kita sombong. Ya, jangan seperti Uzia beserta keturunan Daud lainnya yang cenderung sombong serta tinggi hati. Ngomong-ngomong, apa kamu nggak sombong toh Berham? Oh ya sih, kadang sombong kadang rendah diri, hehe. Rendah diri juga sombong loh. Berham ingin menjaga diri untuk rendah hati. Semuanya dimungkinkan lewat firman. Karena di dalamnya ada anugerah Allah yang menjaga agar perjanjian kovenannya berlanjut terus. Persiapkan diri membaca 2 Raja-Raja 15 ayat 32 sampai 38 dan 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai 9. Terima kasih.